Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan ini, saya akan menjelaskan mengenai teknik penulisan kutipan. Kemampuan untuk menuliskan kutipan ini sangat penting dalam menuliskan karya ilmiah, juga dalam penulisan naskah proposal. Apa itu yang disebut dengan kutipan atau citation? Kutipan ini adalah kita meminjam kalimat atau ide, gagasan, pendapat dari orang lain yang kita ambil dari sumber-sumber tertentu, yaitu sumber jurnal, buku, ya. Kemudian kita tuliskan kembali ke dalam karya ilmiah yang kita harus susun. Nah, penulisan sitasi ini harus mengikuti aturan karena ini adalah gagasan orang lain yang kita adopsi untuk kita tuliskan kembali. Kalau tidak sesuai aturan, maka kita akan dianggap melakukan tindakan plagiarisme. Karena itu ini harus dihindari dengan cara menghindari kita agar tidak masuk ke dalam tindakan plagiarisme, tentulah harus mengetahui bagaimana cara membuat kutipan. Oke, ada jenis-jenis kutipan itu ada 3 ya. Ada kutipan langsung atau to quote, itu mengutip sama persis dari sumbernya. Jadi dari sumbernya kemudian kita pindahkan ke dalam naskah kita tanpa mengurangi satu kalimat pun, sampai titik dan komanya juga sama. Nah, ini disebut kutipan langsung. Apakah itu yang dikutipnya pendek ataupun panjang. Jadi kalau ada kutipan pendek, nanti cara menuliskannya berbeda dengan kalau dikutipnya panjang, misalkan satu alinea. Kemudian ada kutipan tidak langsung. Kalau kutipan tak langsung ini to paraphrase. Jadi kita mengambil gagasan atau ide sumber tertentu tetapi dikalimatkan dengan bahasa kita sendiri. Jadi kita hanya mengambil gagasannya saja, gagasan inti. Jadi kalau kita baca dalam satu alinea, kemudian kita resumekan inti dari gagasan pokok dari alinea tersebut, kemudian kita tuliskan kembali ke dalam naskah yang kita susun. Kemudian yang ketiga adalah kutipan dari sumber kedua. Jadi menuliskan suatu kutipan yang sudah dikutip orang lain, kemudian kita kutip lagi. Ya. Jadi ini menuliskan suatu kutipan yang sudah dikutip orang lain dalam suatu naskah, kemudian kita pindahkan ke kutipan kita. Nah, ini ada 3 cara ya. Nah, baik teknik penulisan kutipan langsung maupun tak langsung ini harus diperhatikan dengan cermat agar terhindar dari tindakan plagiarisme. Ya, oke, kita lanjut. Apa sih yang disebut dengan tindakan plagiarisme? Ya, tindakan plagiarisme. Pertama, jika kita mengutip kata-kata atau kalimat orang lain secara langsung, to quote, ya, tanpa menggunakan aturan penulisan kutipan langsung yang benar. Jadi dipindahkan saja. Tidak kita gunakan aturan yang benar dan juga tidak mengatakan sumber kutipannya. Kemudian yang kedua, bisa saja kita memindahkan atau mengkombinasikan berbagai potongan tulisan lain sehingga membentuk pola baru atau kalimat baru tanpa menyebutkan sumber referensi. Jadi memang itu dari berbagai alinea kita ambil, dari alinea 1, 2, 3 misalkan dalam sumber kutipan. Kemudian kita gabung-gabung buat dalam kalimat baru. Namun kita tidak menyebutkan sumber referensinya, padahal itu bukan gagasan kita. Kita hanya mendaur ulang dari gagasan itu untuk dituliskan kembali. Nah, kalau kita tidak sebutkan sumber referensinya atau rujukannya dengan mengikuti aturan, maka kita masuk ke dalam tindakan plagiarisme. Kemudian bisa saja menceritakan lagi atau paraphrasing hal yang diperoleh dalam tulisan tertentu, namun tidak menyebutkan sumber referensi. Kemudian keempat, diceritakan lagi, tapi struktur kalimat sumbernya itu masih bisa dikenali.
Maksudnya tuh sebetulnya kutipannya kutipan langsung, tetapi Anda mengatakannya itu adalah kutipan tidak langsung. Jadi kalau kutipan langsung dituliskan dengan bentuk kutipan tidak langsung, walaupun dituliskan dituliskan sumbernya, siapa penulisnya, itu tetap masuk ke dalam tindakan plagiarisme, ya. Karena yang salah di situ bukan tidak mencantumkan sumber, tetapi salah karena tidak mengikuti aturan penulisan kutipan. Kemudian bisa yang kelima, kalimat yang diterjemahkan dari bahasa asing. Kita membaca jurnal berbahasa asing. Kemudian kita terjemahkan. Tetapi kalau dibalikkan lagi dari bahasa asing itu ke bahasa, kan sudah diterjemahkan ke bahasa Indonesia. Tapi kalau dibalikkan lagi ke bahasa asing, hasilnya kalimatnya sama atau hampir sama. Ya, tapi kita mengatakannya itu kalimat kutipan tidak langsung, itu juga salah karena sebetulnya kita hanya memindahkan saja bahasanya. Kita masih tetap menggunakan kalimat-kalimat yang aslinya hanya dialih bahasakan. Karena itu berarti plagiarismenya ini berdasarkan struktur dari aturan dari penulisannya yang salah. Nah, ini yang keenam. Yang keenam ini lebih parah ya. Jadi menyerahkan suatu karya ilmiah yang dihasilkan atau telah dipublikasikan oleh orang lain, kemudian diakui oleh kita. Jadi mengakui tulisan orang lain sebagai karya sendiri. Nah, ini juga termasuk tindakan plagiarisme. Yang kelima ini bisa saja yang diterjemahkan satu buku, misalkan ya, diterjemahkan dalam satu buku, kemudian dibuat ke bahasa Indonesia. Ketika kita terjemahkan ke bahasa Indonesia, kita tidak mengatakan bahwa ini adalah hasil terjemahan dari buku tersebut. Itu juga bisa masuk tindakan plagiarisme karena ide tulisannya itu adalah ide tulisan orang lain yang berbahasa asing yang kemudian kita pindahkan ke dalam bahasa kita sendiri. Ya. Oke, sekarang saya ingin jelaskan tentang teknik penulisan kutipan langsung. Jadi kalau teknik penulisan kutipan langsung, kalau kutipannya pendek atau kurang dari 3 baris, yang dimaksud 3 baris itu kalau di dalam kertas A4 itu 1, 2, 3 ya, jadi bukan di dalam PowerPoint seperti ini. Nah, tidak dituliskan secara terpisah dalam satu alinea sendiri kalau kutipannya pendek, tetapi menjadi satu rangkaian dalam kata-kata dari satu kalimat. Jadi tidak diberi lagi spasi ya. Jadi kalimat kutipan diberi 2 tanda petik ya, pada awal dan akhir kutipan, dan diketik 2 spasi sesuai aturan penulisan naskah skripsi yang normal. Nah, jika naskah skripsinya 1,5, tentu dituliskannya tetap 1,5 spasi. Jadi kalau aturannya nulis skripsi sekarang itu 1,5 ya. Jadi nanti tinggal dikasih tanda petik, kemudian tuliskan. Jadi jika kutipannya itu potongan kalimatnya panjang, maka nanti harus ada spasi dulu. Kemudian bagian awal isi kutipan didahului tanda titik ya. Maaf, jika kutipan langsung itu merupakan potongan dari kalimat yang panjang, jadi sebetulnya kalimatnya panjang, tapi kita potong, gitu. Kita hanya ambil 3 baris. Nah, maka sebelumnya itu pakai titik-titik dulu ya. Jika kemudian dipakai tanda seru seperti ini setelah tanda petik ya. Jadi misalkan kalau yang dikutip itu kutipan langsung itu naskah yang memang kalau kita parafrasing itu akan menghasilkan kalimat yang khawatir jadi tidak sama dengan maksud yang dituju. Jadi kutipan langsung ini hanya cocok jika kalimat yang dikutip itu adalah dari misalkan dari Al-Qur'an ya, dari hadis, kemudian dari aturan-aturan undang-undang dasar. Itu kan harus dituliskan utuh gitu ya, atau sepotong tapi sesuai dengan aslinya. Contohnya ini, hal ini sebagaimana dinyatakan dalam Al-Qur'an ayat surah 2 ayat 20 yang artinya ini kita tidak buat
tidak buatkan tafsiran sendiri, tetapi kita ambil artinya ini langsung dari terjemahan dari Al-Quran tersebut. Sekiranya Allah menghendaki, niscaya Dia hilangkan pendengaran dan penglihatan mereka. Kan ini sebelumnya ada kalimat yang panjang sebelum sekiranya Allah. Nah, karena kita hanya ambil dari poin sekiranya Allah, maka sebelumnya kita berikan tanda titik-titik, tanda kutip seperti ini. Ini contoh pertama. Yang tadi itu karena kalimatnya bahasa Indonesia. Jadi kalau kalimatnya bahasa Indonesia, kita pakai hurufnya tetap huruf tegak biasa seperti naskah yang lain. Tetapi jika dikutip berasal yang dikutip itu dari bahasa Inggris atau bahasa asing, maka harus ditulis dengan huruf miring atau italik. Ini berlaku untuk semuanya. Jadi kalau di dalam naskah kita yang berbahasa Indonesia ada kalimat yang berbahasa Inggris yang kita sisipkan, maka itu harus pakai huruf miring atau italik ya. Jadi misalkan problem based learning. Problem based learning ini adalah bahasa Inggris, maka harus ditulis dengan huruf miring. Tapi kalau di bahasa Indonesia kan pembelajaran berbasis masalah, tidak usah pakai huruf miring, huruf biasa ya. Nah, jadi setiap kali kita menyisipkan kalimat berbahasa asing di dalam naskah, itu harus konsisten, semuanya harus dibuat miring. Nah, ini contohnya, kalau ini contohnya kaitannya dengan kutipan. Jadi hal ini sebagaimana yang dinyatakan oleh Joyce. Di 2008.4, Joyce itu adalah pengarangnya, nama penulisnya. 2008 itu tahun, 4 itu halaman 4. Ya. Mengenai model pembelajaran. Ini karena dikutipnya itu lebih dari 3 baris, jadi kalau ini dituliskan di dalam kertas A4, ini akan tidak ini 3 baris lebih ya, bisa jadi 4 baris. Karena itu penulisannya itu harus dibuatkan spasi dulu, jadi jangan dilanjut di kalimat sebelumnya. Kemudian kita tuliskan dengan menggunakan tanda kutip seperti ini. Jadi kita tuliskan bahasa Inggrisnya. Penulisan dikutip langsung karena bisa saja si penulis khawatir kalau di bahasa Indonesia kan itu akan ini kan ini adalah definisi dari model of teaching ya, atau model pembelajaran. Karena dikhawatirkan akan menghasilkan kalimat yang kalau ditulis berbahasa Indonesia salah interpretasi, maka ditulislah bahasa Inggrisnya langsung. Baru nanti tafsirannya di bagian bawah ini. Jadi penulisannya menjadi dimiringkan. Karena ini sebelumnya kenapa titik-titik? Karena sebelumnya ada kalimat. Ya. Ini satu alinea, tetapi ini adalah anak kalimat dari alinea tersebut yang diambil. Kecuali kita tidak usah menuliskan titik-titik seperti ini apabila yang dikutip adalah satu alinea. Kalau ini adalah bagian dari alinea, jadi hanya anak kalimatnya saja. Nah, model of teaching are really model of learning as we help students acquire information, ideas, skill, values, ways of thinking, and means of expressing themselves. We are also teaching them how to learn. Jadi karena kalimat ini seperti itu dikhawatirkan salah diartikan, maka ditulis dulu bahasa Inggrisnya, baru nanti si penulis menjelaskan interpretasinya. Oke. Nah, penulisan kutipan langsung yang panjang. Nah, ini yang satu alinea. Jadi ada 4 baris atau lebih. Kalau yang tadi kan lebih dari 3 baris tapi tidak satu alinea. Karena itu, karena dia satu alinea yang dikutip, maka tidak perlu lagi tadi menggunakan tanda seru. Jadi diketik secara terpisah dalam satu alinea tersendiri, tidak dibubuhi tanda petik, dan diketik satu spasi. Ya. Jadi kalau naskahnya 1,5, maka dia harus diketik 1 spasi. Nah, awal kutipan diketik pada ketukan ke-6, sedangkan baris berikutnya pada ketukan ke-4. Ya, ini maksudnya supaya membedakan bahwa ini bukanlah kalimat yang disusun oleh
penulis itu sendiri, tetapi adalah kalimat kutipan. Ya, contohnya ini, Pujiadi telah mendefinisikan IPA sebagai berikut. Jadi halaman tahunnya dituliskan, halamannya juga dituliskan, mendefinisikan IPA ini adalah seperti ini. Ini kebetulan satu alinea itu mendefinisikan IPA, sehingga tidak perlu lagi dituliskan tadi dengan menggunakan tanda kutip. Oke, kalau penulisan kutipan langsung itu langsung dipindahkan ya, tapi kalau di dalam skripsi itu sangatlah tidak baik kalau isinya adalah kutipan-kutipan langsung. Jadi skripsi itu isinya haruslah kutipan tak langsung. Sesedikit mungkin ada kutipan langsung. Ya, kalau itu diperlukan, ya tadi kalau ada ayat-ayat Al-Quran yang kemudian Anda sisipkan, Anda kutip, boleh ya. Tapi kalau itu adalah dari paparan dari jurnal, dari buku, ya walaupun itu berbahasa Inggris, harus digunakan teknik penulisan kutipan tak langsung. Jadi dalam naskah proposal juga sama demikian ya. Kalau misalkan aturan undang-undang, oke ya kalau memang itu relevan untuk dikutip. Nah, pada penulisan kutipan tak langsung, ini sebetulnya apa yang dimaksud dengan kutipan tak langsung. Jadi kutipan tak langsung itu adalah reduksi. Jadi reduksi atau resume terhadap ungkapan dari teks aslinya. Misalkan kemarin kan Anda sudah belajar bagaimana meresume jurnal. Dari jurnal yang 20 halaman, ada jurnal yang 15 halaman, itu kan saya mintakan coba buat resume hanya dalam 3 halaman. Tidak pandang itu halamannya begitu banyak gitu ya, karena intinya apa dari tulisan tersebut. Nah, ketika intinya itu Anda ambil, resumekan, kemudian Anda ungkapkan dengan bahasa sendiri, maka kalimat-kalimat yang Anda tuliskan itu nanti isinya adalah kutipan tak langsung. Jadi penulis membuat resume dari kalimat atau alinea yang dibacanya. Jadi satu paragraf itu dipikirkan isinya apa, pokok kalimatnya ini maknanya apa. Kemudian sajikan lagi dengan gaya bahasa dan kalimat yang dirangkai oleh Anda sendiri. Jadi nggak boleh kalimatnya langsung dipindahkan ke dalam naskah. Kalau langsung dipindahkan namanya kutipan langsung, bukan kutipan tak langsung. Nah, bila penulis memindahkan suatu kalimat atau ide atau gagasan dari suatu alinea dari naskah suatu sumber tanpa mencantumkan sumbernya atau tidak dituliskan sesuai ketentuan atau aturan, maka itu dianggap melakukan tindakan penjiplakan atau plagiasi. Jadi kalau tadi Anda sudah resumekan satu alinea itu, misalkan dari alineanya ada 10 baris atau 8 baris, Anda hanya buat dalam 2 baris. 2 baris itu adalah gagasan pokok dari alinea yang Anda kutip. Nah, 2 baris yang Anda pindahkan itu tetap bukan gagasan Anda, sehingga harus dituliskan sumber pustakanya. Siapa yang menulisnya, tahun berapa, di halaman berapa. Anda itu ambil kalimat tersebut. Ya. Nah, seperti yang saya jelaskan tadi, penulisan naskah skripsi atau karya ilmiah lainnya seharusnya lebih didominasi oleh kutipan tak langsung. Nah, jadi harus diperhatikan bahwa semua kalimat dalam naskah skripsi yang bukan merupakan hasil pemikiran sendiri itu dikategorikan sebagai kutipan tak langsung. Karena itu wajib, tadi hukumnya wajib mencantumkan sumber pustaka atau rujukan dari naskah yang dikutip dengan mengikuti aturan. Ya, jadi nggak sembarangan mengikuti. Sumber pustaka yang dirujuk itu cuma dituliskan nama, tahun, dan halaman. Kalau ada halamannya. Kalau itu satu alinea,
bisa halamannya ditulis. Tapi kalau di itu satu jurnal dianggap berhalaman ini, halaman ini, halaman ini, kemudian Anda rangkum menjadi satu karena halamannya terlalu banyak, kemudian Anda tidak tuliskan halamannya, tidak apa-apa. Jadi hanya nama penulisnya, kemudian tahunnya. Nah, menuliskan nama penulis juga tidak usah pakai embel-embel ada gelar ya, nggak usah. Gelarnya mau profesor, doktor, mau bergelar apapun tidak usah dituliskan di dalam penulisan sumber ini ya. Jadi cukup namanya dan namanya tuh dibalik ya, di namanya itu dibalik. Jadi nama akhir yang dituliskan ya. Jadi kita menganut membalikkan kalimat. Jadi kalau nama saya kan Ida Farida. Jadi yang dituliskan Farida saja. Farida 2017.2. Pujiadi kan itu namanya anak Pujiadi. Jadi yang dituliskan adalah hanya nama belakang saja. Oke. Jadi prinsip sederhana agar tidak menjadi plagiat, tidaknya 2 kali ya. Prinsip sederhana agar tidak menjadi plagiat ini adalah jika menulis sebuah kalimat yang isi maupun redaksinya tidak bersumber dari pikiran kita sendiri, sebutkan segera sumbernya. Jadi langsung catat sumbernya, karena kita sendiri kan yang paling tahu apakah kalimat, paragraf, dan karya yang kita tulis itu milik kita atau bukan. Jadi ini soal kejujuran, karena itu kenapa plagiarisme itu sangat terkait dengan kejujuran. Sama kalau lagi ujian itu mencontek. Kalau menulis karya ilmiah istilahnya plagiarisme. Nah ini kalimat ini juga bukan kalimat saya, maka saya cantumkan ini dari buku Tanya Jawab Plagiarisme yang dikarang oleh Arif Muftuhin ya. Ini kebetulan ada e-booknya, nanti saya sharekan di Inaus ya, supaya Anda lebih tahu juga bagaimana seluk-beluk dari plagiarisme. Oke, saya ingin berikan ilustrasi yang mudah tapi tidak dalam bidang kimia, bagaimana beberapa bentuk tulisan kutipan yang dikategorikan plagiarisme atau tidak. Ya, ini juga saya ambil dari salah satu buku ya. Di bawah ini adalah naskah asli yang ditulis oleh Winarno tahun 2003 ya. Jadi ada kalimat di dalam buku itu, sekarang rasanya kita semua sudah jadi jet set. Kalau naik pesawat dalam rute penerbangan domestik, kita melihat penumpang dari segala macam strata sosial. Ada pedagang antik Minang yang baru belanja di Asmat, ada petani coklat dari Sulawesi Tengah yang ingin melihat Bali, ada pemilik kedai sampah atau warung kelontong dari Medan yang mengantar anaknya bersekolah ke ITB. Ya, jadi di tahun 2003 itu orang-orang itu sudah terbiasa naik pesawat terbang domestik dari berbagai kalangan menurut tulisan ini. Jadi diberikanlah ilustrasi seperti ini ya. Nah, bagaimana kalau naskah asli ini kemudian diungkapkan lagi oleh yang mengutip? Ada beberapa contoh, di sini ada 4 contoh yang yang diilustrasikan. Contoh pertama, ada orang menuliskan begini, masa kini rasanya kita semua sudah jadi jet set. Jika naik pesawat dalam rute penerbangan domestik, kita melihat penumpang dari segala macam strata sosial. Ada pedagang antik Minang yang baru belanja di Asmat, ada pemilik warung kelontong dari Medan yang mengantar anaknya bersekolah ke Unpar, tadi ke ITB, sekarang ke Unpar. Tapi di belakang kalimat tidak ada apa-apa. Nah, karena di belakang kalimat ini tidak ada dituliskan Winarno 2003 tadi, maka ini termasuk kategori plagiarisme. Naskah ini mirip sekali dengan naskah aslinya, hanya diubah di beberapa tempat, sumbernya tidak disebutkan, ya, jadi cuma diganti saja. Jadi tetap ide kalimatnya sama dengan yang tadi, karena kalimat yang tadi ingin menyatakan bahwa semua orang sekarang sudah tidak asing lagi dengan
semua strata sosial itu tidak asing lagi dengan menggunakan pesawat terbang, ya, untuk berbagai keperluan. Nah, kemudian yang di nomor 2, ini dia menggunakan kalimat yang berbeda, sama sekali tidak sama sebetulnya dengan yang tadi, tetapi artinya dia sudah melakukan paraphrasing. Hanya dia tidak tuliskan dari mana ini sumbernya. Jadi pada masa sekarang ini ternyata makin banyak orang Indonesia yang mampu berpergian menggunakan pesawat terbang rute penerbangan domestik. Hal ini memunculkan kesimpulan bahwa istilah jet set kini sudah berlaku untuk kita semua. Ya, jadi tadi kan sedang menjelaskan tentang istilah jet set. Tetapi di sini tidak disebutkan, maka ini tetap walaupun kalimatnya berbeda, nah ini yang disebut dengan paraphrasing. Kalimatnya sangat berbeda dengan aslinya, tetapi maknanya sama. Ini tetap nomor 2 dikatakan plagiarisme. Kenapa? Karena tidak menyebutkan sumber aslinya. Sekarang kita lihat yang ketiga. Yang ketiga, sekarang rasanya kita semua bla 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 bla. Ini persis sama dengan naskah aslinya, ya. Tetapi kemudian dia cantumkan juga penulisnya Winarno 2003 di sini ya. Dia tulis jadi ya, tuliskan. Tetapi tadi dia tidak menggunakan penulisan yang benar. Karena ini sebetulnya kutipan langsung. Jadi harusnya kalau menuliskan kutipan langsung berarti harus menggunakan cara yang sudah tadi saya jelaskan ya. Jadi sudah Winarno 2003 menyatakan bahwa titik 2 gitu ya. Kemudian ini harus ditulisnya itu berbeda dengan tanda pakai menjorok ke tengah kemudian di ini kan ya kemudian yang keempat ini paraphrasing yang berbeda ya. Akhir-akhir ini penerbangan domestik makin berkembang, makin banyak masyarakat Indonesia yang dapat bepergian menggunakan pesawat terbang. Oleh karena itu, Winarno dalam kurung 2003 berpendapat bahwa setiap orang sudah dapat dikategorikan jet set. Nah, penulisan seperti inilah yang diharapkan. Artinya dia sudah memparafrasing dengan baik dan juga sudah menunjukkan referensinya ya. Jadi nomor 4 ini adalah cara pengutipan yang benar. Nomor 2 juga sebetulnya bagus. Kalimatnya ini paraphrasing yang benar ya. Tetapi tadi dia masih tetap dianggap plagiarisme yang nomor 2 karena tidak menuliskan sumbernya ya. Oke. Jadi kita lihat bagaimana sih sebetulnya penulisan sumber kutipan. Jadi sumber kutipan itu atau sumber pustakanya harus dituliskan pada setiap kutipan, baik kutipan langsung maupun tidak langsung. Sekarang ini penulisan kutipan sudah ada toolsnya yang mudah, yaitu dengan menggunakan referensi manager. Yang paling gampang digunakan itu adalah Mendeley. Nah, pada bagian lain nanti saya akan share bagaimana cara menggunakan Mendeley. Namun bukan saya yang menjelaskan, tetapi nanti saya ambil dari video-video YouTube yang sudah memberikan tutorial tentang Mendeley. Dan saya harapkan Anda juga sudah pernah belajar tentang penggunaan Mendeley ini pada mata kuliah lain, mungkin dari Pak Ferli, dari mata kuliah Komtek ya. Oke. Tapi mungkin karena sudah agak lama bisa saja menjadi lupa. Karena itu nanti akan saya share juga video tutorial tentang penggunaan referensi manajer Mendeley. Ada dalam bentuk video, ada dalam bentuk e-book-nya ya. Ini tinggal Anda pelajari dengan baik. Saya akan jelaskan berikutnya adalah bagaimana bentuk-bentuk penulisan kutipan tak langsung. Tadi bentuk-bentuk penulisan kutipan langsung sudah saya jelaskan. Nah, sekarang jika sumber kutipan mendahului kutipan, sumber kutipan artinya penulisnya mendahului kutipan.
Cara penulisannya adalah nama penulis diikuti dengan tahun penerbitan dan nomor halaman. Yang keduanya dituliskan dalam tanda kurung. Ya, dituliskan dalam tanda kurung. Jadi tahun terbit dan nomor halaman dituliskan dalam tanda kurung, kemudian antara tahun terbit dan nomor halaman dipisahkan dengan titik 2 tanpa spasi. Jangan pakai spasi. Jadi penulisan seperti ini dilakukan bila nama penulis menjadi bagian dari kalimat naskah. Nah, ini juga berlaku sama, baik untuk kutipan langsung maupun tidak langsung. Jadi bagian dari naskah, ya, bagian dari kalimat sebelumnya, nama penulisnya. Ini format 1, kan format 2, supaya lebih jelas saya beri contoh. Jadi kalau yang format 1 itu tanpa menuliskan halaman. Jadi kalau dari bagian kalimat, artinya penulisnya itu langsung disebutkan berdasarkan hasil temuan Garnet dan Tridges, berdasarkan hasil temuan Garnet dan Tridges 2011, siswa sering mengalami kesulitan dan miskonsepsi berkaitan dengan gerakan elektron dan aliran listrik pada sel elektrolisis. Atau bisa ditulis, ada yang menulis biasanya gini, berdasarkan atau Garnet and Tridges 2011 menyatakan bahwa siswa sering mengalami, bisa ada yang menuliskan seperti itu. Tetapi itu artinya nama penulis menjadi bagian dari kalimat. Kemudian format yang kedua ini bedanya dia dituliskan halamannya, ya. Jadi berdasarkan hasil penelitian Sanger 2012, ditemukan halaman 4 ditemukan banyak siswa sekolah menengah mengalami kesulitan dalam menuliskan rumus kimia dengan benar. Sebagian besar siswa menganggap koefisien reaksi mempunyai arti sama dengan subskrip titik. Jadi satu alinea ini adalah, dua kalimat ini adalah dua kalimat yang dinyatakan dari hasil penelitian Sanger. Seperti itu. Ya. Nah, baik format 1 maupun format 2, ini bukanlah cara penulisan yang default-nya referensi manajer Mendeley. Ya. Jadi kalau Anda gunakan Mendeley, ini tidak akan ditemukan cara penulisan seperti ini. Karena default-nya Mendeley, itu semua ditulisnya, nama penulisnya itu di belakang. Jadi kalimat yang disitasi dulu, dituliskan, kemudian masukkan kutipannya. Jadi nanti kalau di dalam Mendeley, Anda kutip dari e-book-nya, tarik, ya, kemudian diparafrasing, sudah diparafrasing, kemudian insert sitasi, tunjukkan sitasinya dari mana, dari jurnal yang mana, nanti masuklah ini Osborne and Dillon, ya. Osborne and, harusnya ini N karena dari bahasa Inggris. Osborne and Dillon 2010 halaman 108. Ya. Jadi nanti kalau itu dalam Mendeley, ini otomatis dia akan menuliskan sendiri ini. Tapi kalau yang ini berdasarkan hasil temuan, kemudian ada sitasi ke Garnet and Tridges, nanti ini dipakai kurung sama dia. Kurung, di sini kurung, di sini kurung. Jadi seolah-olah menulisnya sama seperti ini. Nah, tentu kalau terjadi Anda membuatnya adalah penulis adalah bagian kalimat, nanti Anda harus modifikasi. Jadi nanti harus diedit lagi ininya, tanda kurungnya pindahkan ke sini, ya, ke tanda kurung tahunnya. Atau ini tanda kurung ini pindahkan ke sini. Jadi jangan dipakai kurung di penulisnya. Jadi harus ada modifikasi untuk penulisan dengan format 1 dan format 2. Kalau pakai format 3 dan 4 itu sudah default-nya, jadi tidak perlu ada modifikasi lagi. Nah, jadi untuk contoh 3 ini seperti ini ya. Kemudian contoh 4 itu yang tidak menggunakan halaman ya. Jadi ini. Jadi penulisan format 3 dan 4 itu default-nya dari penulisan menggunakan referensi manager. Jadi jangan sampai nanti kalau pakai referensi manager dari Mendeley itu
Anda nulisnya nama pengarangnya itu sebagai bagian dari kalimat, tetapi menuliskannya dengan cara begini, maka nanti pasti akan dicoret-coret oleh dosen pembimbing atau dosen penguji ya, karena itu Anda melakukan cara pengutipan yang salah. Oke. Nah kemudian ada yang tadi, yang bentuk yang ketiga, kan tadi ada 3 jenis kutipan ya. Kutipan yang pertama adalah kutipan langsung, kemudian kutipan tak langsung, kemudian ada kutipan yang menulis dari kutipan yang lain. Jadi dia si naskahnya itu sudah hasil mengutip. Kemudian ada kutip lagi. Nah, gitu ya. Jadi jika suatu pendapat ahli atau penulis yang dikutip bukan dari sumber langsung dari ahli atau penulis tersebut, atau disebutnya berasal dari sumber pustaka yang sekunder. Nah, maka penulis sumber pustaka tetap harus menggunakan nama yang asli, ya. Nama yang asli yang nulisnya tuh siapa. Kemudian yang mengutipnya itu sumber sekundernya Anda tuliskan dalam di sini ya. Jadi menyisipkan kata dalam. Jadi sebelum nama penulis dari sumber yang dirujuk. Jadi contohnya ini yang menyatakan kalimat ini adalah Precision. Bukunya Precision ini dikutip oleh Costa di dalam buku Costa tahun 2005.4 ya, atau tahun 2005 halaman 4. Bukunya buku Costa. Tetapi di buku Costa ini ada pemikiran Precision yang dikutip oleh Costa. Kemudian Anda kutip. Maka di sini kita harus menuliskan tetap yang memberikan ujaran ini atau yang memberikan, yang punya pemikiran adalah Precision. Precision in Costa ya, atau Precision dalam Costa. Kalau Costanya berbahasa Indonesia, bukunya, maka ini tidak usah pakai in tapi pakai dalam ya. Seperti ini. Tetapi Anda harus ingat di dalam Mendeley ini tidak mengenal penulisan seperti ini ya. Jadi kalau menggunakan Mendeley itu tidak ada precision in. Jadi tidak ada nanti ininya yang diambil, tetap buku aslinya itu karangan siapa, pasti langsung Costa 2005.4 padahal itu bukan pendapatnya Costa. Karena itu kalau memang itu rujukannya buku berbahasa Inggris agak sulit mencari precision-nya, nggak apa-apa pakai precision in Costa. Tetapi yang seringkali terjadi kesalahan utama, Anda sebetulnya membacanya dari skripsi. Ya, di skripsi itu ada kalimat ini yang nulisnya misalkan atau beginilah. Yang ini ya, Osborne and Dillon. Osborne and Dillon ini ada di skripsinya Siti misalkan ya, Siti. Nah, nanti malah keluarnya nanti kalau pakai Mendeley bukan Osborne and Dillon yang menyatakan kegiatan eksperimen, tetapi Siti. Ya, padahal Anda ngambilnya dari skripsi. Nah, itu tidak boleh sebetulnya. Anda harus cari Osborne and Dillon-nya ini, sumber aslinya. Jadi nggak boleh tulis misalkan Osborne dan Dillon dalam Siti. Jadi jangan ngambil rujukan yang sudah dirujuk di skripsi orang lain, ada jurnal ini, kemudian Anda ambil lagi. Sehingga nanti kutipan-kutipannya nanti di belakangnya itu di daftar pustakanya nanti isinya skripsi semua, bukan jurnal. Ya, karena mengambilnya seperti itu. Nah, seperti ini. Sukmawardani dan Hardianti, ini maksudnya Bu Yulia ya, Bu Yulia Sukmawardani ini ada di dalam jurnal. Bu Yulia menuliskan di dalam jurnal seperti ini. Nah, kemudian ini dikutip oleh mahasiswa, kemudian Anda kutip lagi. Itulah yang nanti akan menjadi dalam seperti itu ya, banyak ya. Jadi misalkan Hilman dalam Sukmawardani dan Hardianti dalam Hilman, misalkan Hilman itu sebagai penulis skripsi. Nah, itu yang tidak boleh ya. Karena itu dengan menggunakan Mendeley, penulisan seperti ini akan tidak bisa ada karena nanti Anda dipaksa untuk mencari jurnal aslinya ya.
Tapi kalau tidak dapat karena jurnalnya sudah tahun berapa gitu ya, itu bisa saja nanti dituliskannya seperti ini jika memang tidak memungkinkan. Oke, menggunakan sumber utama sehingga yang ketemu adalah sumber sekunder. Oke. Nah, karena itu tadi penulisan kutipan kenapa harus pakai referensi manager atau Mendeley? Sebetulnya di MS Word juga ada referensi manajernya ya. Coba saja Anda klik, cuma nanti harus masukkannya pustakanya itu satu-satu ya. Tidak bisa langsung upload gitu ya. Jadi harus di-copy, masukkan dulu di dalam library-nya. Tetapi kalau pakai Mendeley, Anda nanti kumpulkan jurnal-jurnal yang sudah Anda download. Nah, jurnal yang Anda sudah download itu harus ada digital object identifier-nya. Kalau Anda ngambil dari Skihub itu kan kosong seperti itu. Nah, itu makanya nanti metadata dari Mendeley harus diperbaiki. Harus diperbaiki dengan menggunakan rujukan aslinya. Jadi kembali ke mana namanya ke jurnal aslinya, misalkan di CRP ya, itu lihat terbitan tahun berapa dan berapa, jadi harus benar ya metadata di Mendeley-nya supaya nanti ketika masuk dimasukkan ke daftar pustaka akan terbaca dengan baik sampai ke DOI-nya juga ada. Nah, dengan menggunakan referensi manager ini Anda gampang mengorganisasikan rujukan-rujukan yang digunakan. Jadi digunakan Anda buat di dalam komputer Anda satu folder, misalkan referensi untuk proposal, nanti ada referensi untuk skripsi dan sebagainya. Tentang apa itu diberikan folder-foldernya, kemudian masukkan, diupload ke disuruh dibaca atau diupload oleh Mendeley. Nah, jadi kalau Anda sudah mengumpulkan pustaka-pustaka tadi atau sumber-sumber pustaka yang akan Anda gunakan, nanti kan akan terbaca oleh referensi manager ketika Anda membuat sitasi tadi dengan cara mengambil kutipan dari itu, bisa dibaca PDF-nya juga di Mendeley. Anda tinggal cite, kemudian nanti masuk dituliskan langsung otomatis. Tadi Garnet and Tridges langsung 2010. Kemudian nanti ketika Anda buat daftar pustakanya, klik ya, dibuat bibliografinya dengan menggunakan apa style, itu langsung otomatis semua akan tersusun dengan baik sesuai abjad. Jadi nggak usah satu-satu. Oh ini gitu. Kalau zaman dulu ya seperti itu. Sekarang gunakan itu akan lebih mudah ya. Nah, pelajari penggunaan Mendeley karena ini aplikasi yang wajib digunakan dalam membuat proposal dan skripsi. Karena ini kita daring ya, saya agak sulit juga untuk memberikan tutorial langsung, tetapi Anda bisa gunakan berbagai tutorial penggunaan Mendeley yang dapat diakses di YouTube ya. Ada beberapa cara itu, coba Anda lihat listnya pakai pakai keyword penggunaan Mendeley. Nah, pasti akan muncul berbagai video tutorial. Pelajari mana yang menurut Anda lebih mudah untuk dipahami. Dan kemudian ini juga hanya beberapa saja, 2, sebetulnya banyak sekali ya. Nanti langsung dipraktekkan, ya langsung dipraktekkan oleh Anda latihan sehingga nanti ketika membuat naskah proposal Anda sudah menggunakan Mendeley. Karena nanti kelihatan mana yang menggunakan Mendeley ataupun yang tidak, ya. Dan metadata. Metadata itu apa sih? Makanya lihat di YouTube-nya. Metadata dari pustaka yang kita rujuk harus diperbaiki ya, supaya ketika masuk menjadi daftar pustaka nanti semuanya terbaca. Nama pengarangnya ada, tahunnya ada, nama jurnal, judul jurnal, nama jurnal, volume, DOI itu terbaca lengkap semua. Karena kalau tidak diperbaiki, karena tidak semua jurnal bisa terbaca otomatis, metadatanya ada yang harus dimasukkan secara manual. Nah,
Karena itu harus diperiksa dulu. Ya, sekian tentang penulisan atau cara-cara mensitasi, ya, cara-cara penulisan kutipan di dalam karya ilmiah. Mudah-mudahan nanti apa yang sudah saya jelaskan bisa Anda praktekkan. Mudah-mudahan semua juga sudah mendapatkan judul untuk naskah proposal Anda. Terima kasih. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.